Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cynthia Sniliza dengan NPM S1D018013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ekonometrika dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Mentimun di Desa Cipaten, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pada laporan ini terdapat beberapa subbab, di mana pada bab pertama terdapat pendahuluan. Di mana pendahuluan ini terdapat subbab yaitu latar belakang rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Latar belakang, apa itu analisis? Analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Yang itu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi mentimun di Desa Cipaten antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah benih yang digunakan, kedua jumlah pupuk, ketiga jumlah pestisida, keempat jumlah tenaga kerja. Next, mentimun. Mentimun adalah tanaman semusim yang bersifat menjalar. Selain itu, mentimun merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan baik dalam kondisi segar ataupun diolah lebih lanjut. Selain untuk bahan makanan, mentimun juga banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri seperti industri kecantikan. Selain itu, manfaat mentimun yang beragam merupakan salah satu faktor yang mendorong tingginya peluang budidaya mentimun. Hal tersebut seiring dengan berkembangnya industri kosmetik, ilmu kesehatan, dan makanan yang berbahankan mentimun. Pada bagian rumusan masalah terdapat 3 poin rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. 2. Apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan petani? Apakah IRS, DRS, dan CRS? C. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani. Apakah IRS, DRS, atau CRS? Pada bab 2 yaitu metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini didapat jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan adalah data cross-section. Sedangkan pada penelitian skripsi yang saya kutip, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder ataupun data primer. Sedangkan sumber data yang dapat yaitu saya mengutip dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Mentimun di Desa Cipaten, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang disusun oleh Bedriana Puspitasari. Yang ke B yaitu spesifikasi model. Menganalisis pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani mentimun menggunakan tipe fungsi K12, di mana Y sama dengan A X beta 1, X beta 2, X beta 3, X beta 4, ET. Agar faktor produksi K12 dapat diestimasi menggunakan metode regresi linear berganda dengan cara melogaritmakan persamaan sebagai berikut, di mana ln Y sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln X1 tambah beta 2 ln X2 tambah beta 3 ln X3 tambah beta 4 ln X4 tambah ET, di mana Y adalah jumlah produksi dengan kilogram, X1 adalah jumlah benih, X2 yaitu jumlah pupuk, X3 yaitu jumlah pestisida, X4 yaitu jumlah tenaga kerja. Beta 0 kurang beta 1 disebut dengan koefisien regresi. Ln itu intercept, ET adalah error term. Pada bab 3, hasil dan pembahasan. Pengaruh input produksi terhadap output, di mana di sini dapat dilihat bahwa ini adalah hasil analisis yang telah saya buat pada aplikasi Shazam, di mana didapat nilai p-value dengan koefisien standar error, DF p-value dengan chord. Dari tabel tadi dapat dilihat bahwa pada nilai
R-square yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pada analisis ini yaitu 0,7136, di mana R-square-nya sudah mendekati baik. P-value pada uji F didapat nilai hasil analisis yaitu 0,061 dengan alfa yang saya gunakan yaitu alfa dengan taraf 5% atau 0,05. Dapat dilihat bahwa p-value pada uji F lebih kecil daripada alfa, di mana tolak H0 terima H1. Artinya dari keseluruhan uji, pengaruh variabel independen berpengaruh nyata terhadap keseluruhan variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam analisis ini yaitu p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. P-value lebih besar dari alfa, maka terima H0 tolak H1. P-value pada uji T didapat hasil analisis yaitu p-value pada X1 sebesar 0,768, artinya terima H0 tolak H1. P-value pada X2 dapat hasil 0,142, terima H0 tolak H1. P-value pada X3 0,008 tolak H0 terima H1. P-value pada X4 yaitu 0,00, artinya tolak H0 terima H1. Berdasarkan hasil di atas, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap hasil produksi, di mana pada jumlah pestisida, nilai koefisien regresinya yaitu 0,36504, yang artinya setiap penambahan satu pestisida maka akan bertambah 0,36504 kg mentimun, produksi mentimun. Pada jumlah tenaga kerja, nilai koefisien regresinya yaitu 0,49133, yang artinya setiap penambahan satu tenaga kerja atau pekerja maka akan bertambah sebesar 0,49133 kg produksi mentimun. Next yaitu B, uji nilai elastisitas, di mana pada uji nilai elastisitas ini sudah terdapat hasil analisis yang saya gunakan dalam bantuan aplikasi Shazam, di mana hasil yang didapat, hipotesis uji nilai elastisitas yaitu H0 beta 1 kurang beta 2 sama dengan 0, H1 beta 1 kurang beta 2 tidak sama dengan 0, di mana p-value lebih kecil daripada alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. P-value lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka terima H0 tolak H1. Berdasarkan analisis yang sudah dibuat pada bantuan aplikasi Shazam, didapat nilai elastisitas pada variabel LX1 kurang LX2 sama dengan 0,22533. Terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Variabel LX1 kurang LX3 sama dengan 0,02028. Tolak H0 terima H1, artinya berpengaruh. Variabel LX1 kurang LX4 yaitu 0,00360. Tolak H0 terima H1, artinya berpengaruh. Pada variabel LX2 kurang LX3 yaitu didapat hasil analisis yaitu 0,61320. Terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Pada variabel LX2 kurang LX4 didapat hasil analisis 0,28819. Terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Terakhir, pada variabel LX3 kurang LX4 sama dengan 0,53544. Artinya terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Yang ketiga yaitu uji skala usaha, di mana dapat dilihat pada uji skala usaha tes LX1 tambah LX2 tambah LX3 tambah LX4 sama dengan 1 didapat nilai p-value sama dengan 0,73688. Pada hipotesis uji skala usaha ini yaitu H0 beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 disebut dengan CRS. H1 sama dengan H1 jika beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tidak sama dengan 1 maka disebut IRS atau DRS. P-value lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05 maka tolak H0 terima H1. P-value lebih besar daripada alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1. Dari tabel analisis Shazam didapat
di atas didapat p-value untuk uji skala usaha sebesar 0,73688, yang dimana p-value lebih kecil daripada 1, yang artinya usaha tani ini tergolong ke dalam kategori DRS, di mana jika penambahan satu faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang telah diuji yaitu kesimpulan pertama, dari p-value uji F didapat nilai 0,00 dengan nilai alpha 0,05, di mana nilai p-value lebih kecil daripada alpha, yang artinya secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada p-value uji T, nilai X1 lebih besar daripada alpha dengan nilai 0,768, yang artinya variabel X1 jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi mentimun. Pada p-value uji T, nilai X2 lebih besar daripada alpha, yaitu 0,142, yang artinya variabel X2 jumlah pupuk tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi mentimun. Pada p-value uji T, X3 lebih kecil daripada alpha, yaitu sebesar 0,000, yang artinya variabel X3 jumlah pestisida berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi mentimun. Dan pada p-value uji T, nilai X4 lebih kecil daripada alpha, yaitu 0,008, yang artinya variabel X4 jumlah tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi mentimun. Kesimpulan yang kedua yaitu untuk uji nilai elastisitas, di mana pada variabel tes Lx1 kurang Lx2 sama dengan didapat nilai 0,22533, di mana p-value lebih besar daripada alpha. Terima H0 tolak H1, artinya nilai elastisitas tidak berpengaruh terhadap produksi mentimun. Pada Lx1 kurang Lx3 sama dengan 0,02028, di mana p-value lebih besar daripada alpha. Tolak H0 terima H1, artinya nilai elastisitas berpengaruh nyata terhadap produksi mentimun. Pada variabel Lx1 kurang Lx4 sama dengan 0,000360, di mana p-value lebih besar daripada nilai alpha, yaitu tolak H0 terima H1, artinya nilai elastisitas berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi mentimun. Pada tes Lx2 kurang Lx3 sama dengan 0,61320, p-value lebih besar pada alpha. Terima H0 tolak H1, artinya nilai elastisitas tidak berpengaruh terhadap produksi mentimun. Pada Lx2 kurang Lx4 sama dengan 0,28819, p-value lebih besar daripada alpha. Terima H0 tolak H1, artinya nilai elastisitas tidak berpengaruh terhadap produksi mentimun. Pada tes variabel Lx3 kurang Lx4 didapat nilai analisis yaitu 0,53544, yaitu p-value-nya lebih besar daripada alpha. Terima H0 tolak H1, artinya nilai elastisitas tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi mentimun. Kesimpulan ketiga yaitu untuk hasil uji skala usaha. Dari hasil uji skala usaha didapat nilai p-value sebesar 0,73688, yang dimana p-value-nya lebih kecil dari 1, yang artinya usaha tani mentimun ini tergolong ke dalam kategori skala usaha DRS, di mana jika penambahan satu faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produksi yang makin lama makin berkurang. Saran yang dapat saya sampaikan pada hasil analisis ini yaitu perlunya ketelitian data dan paham tentang pengamatan yang dilakukan atau dianalisis. Data-data hasil analisis yang dilakukan harus akurat untuk memperoleh hasil analisis yang tepat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.